Kalau kemarin kematian Deadpool, kali ini kematian Wolverine. Semua ini bermula saat insiden menyebarnya virus dari Microverse yang menghilangkan healing factor dari Logan. Dan meski berhasil menghentikan penyebaran virusnya serta menyembuhkan yang terinfeksi, ternyata itu tidak mengembalikan healing factor Logan yang membuatnya mencari cara untuk mendapatkan lagi kekuatannya. Dia pergi menghampiri orang-orang terpintar yang dia kenal dan harapan terakhirnya hanyalah Reed Richards atau Mr. Fantastic. Setelah diperiksa, Reed menemukan kalau yang hilang hanyalah healing factornya. Logan masih punya super strength dan super speednya, tapi tubuhnya terlalu bergantung pada healing factornya. Dan karena itu, selagi dia mencari cara mengembalikannya, Logan tidak boleh bertarung dan jangan pernah mengeluarkan cakarnya. Namun, meski telah diperingatkan Reed, Logan masih bertarung karena entah kenapa seseorang menaruh harga untuk kepalanya yang membuat puluhan pembunuh bayaran mengincarnya, dan karena itu Logan pun terpaksa mengeluarkan cakarnya. Setelah menghabisi puluhan pembunuh itu, Logan menghampiri bar biasa dia minum, membersihkan lukanya dengan alkohol, dan menelpon Kitty Pryde untuk mendengar suara orang yang dia kenal. Tapi setelah berbincang sebentar, Logan langsung menutup teleponnya. Setelahnya dia memberitahu sang bartender kalau nanti pasti ada seseorang yang mencari dirinya dan orang itu bukanlah temannya. Tak lama setelah Logan pergi, Nook dan anak buahnya menghampiri barnya yang membuat sang bartender memberikan surat dari Logan yang berisikan lokasi di mana dia sekarang. Nook dan anak buahnya pun segera ke sana, dan saat kapal dari Logan dicek oleh anak buah Nook, kapal tersebut tiba-tiba meledak dan tak lama kemudian kapal dari Nook tiba-tiba oleng yang membuat Nook tahu itu ulah Logan. Dia dan anak buahnya pun segera berenang ke pulaunya untuk menyelamatkan diri, tapi dua anak buahnya tewas saat berusaha ke pulaunya, dan ketika Nook tiba, Logan telah berada di belakangnya. Mereka berdua pun mulai bertarung, tapi setelah dilempar, Logan terlihat lemas. Namun, saat Nook mendekatinya, Logan langsung menghantam Nook dengan kepalanya berkali-kali sampai menghancurkan wajahnya. Logan pun menanyai siapa yang ingin dirinya mati, tapi Nook berkata kalau di kontraknya tertulis untuk membawa Logan hidup-hidup dan bounty-nya dipasang oleh Viper di Madripoor. Di Madripoor, bawahan dari Viper bernama Koro mendatangi sebuah bar untuk menemui seseorang yang menawarkan barang langka. Orang tersebut menunjukkan barangnya yang ternyata adalah helm Iron Man Mark 9. Koro pun mencobanya untuk memastikan dan melihat kalau itu asli. Koro membawa orang tersebut ke Viper, tapi Viper yang melihatnya tiba-tiba terkejut karena ternyata orang tersebut adalah Logan yang menyamar. Anak buah dari Viper pun langsung menyerang, tapi dalam beberapa gerakan, Logan berhasil menghabisi semuanya. Setelahnya Logan menghampiri Viper untuk menanyainya apa maksud dari bounty-nya dan kenapa tertulis hidup-hidup. Viper menjelaskan kalau seorang klien datang menghampirinya, menawarkan uang yang begitu banyak untuk menangkap Logan, dan karena itulah dirinya memburunya. Tapi jika Logan ingin tahu siapa klien tersebut, dia harus menang melawan Sabretooth. Sabretooth pun datang dengan lehernya yang terikat karena dia telah menjadi budak Viper setelah diselamatkan olehnya dan ditahan dengan racun. Viper menginginkan ada yang mati di antara mereka dan memulai pertarungan. Sabretooth langsung menyakar wajah dari Logan, membutakan matanya, dan Logan membalas dengan melempar helm Iron Man yang langsung meledak. Dan ketika Sabretooth kembali menyerang, Lady Deathstrike tiba-tiba datang menyerang Sabretooth. Tapi ketika Lady Deathstrike ingin menghabisinya, Logan langsung melarangnya karena saat ini bukan saatnya Sabretooth mati. Lady Deathstrike pun melepaskan Sabretooth, dan setelah Sabretooth pergi, Viper juga telah kabur. Logan menanyai apa yang Deathstrike lakukan di sini, dan Deathstrike memberitahu kalau bounty yang dipasang Viper bukan hanya untuk Logan karena ada nama dirinya di sana.
Logan pun menanyai apakah Deathstrike tahu siapa klien yang Viper maksud, tapi Deathstrike juga tidak tahu itu, tapi yang dia tahu Lord Ogun terlibat. Dan karena itulah dirinya mencari Logan agar mereka bisa bekerja sama. Tapi saat mereka sedang mengobrol, Deathstrike menyadari kalau mata Logan tidak kunjung sembuh, yang membuatnya sadar kalau healing factor-nya menghilang. Deathstrike pun berencana menukar Logan untuk menghilangkan namanya, tapi baru saja dia ingin menyerang, Kitty Pryde tiba-tiba datang mengancamnya. Kitty mengancam akan menghancurkan jantungnya, tapi Deathstrike yang tahu kalau Kitty bukanlah pembunuh berusaha melawan, namun Kitty langsung menghancurkan tangan Deathstrike untuk memberinya peringatan. Deathstrike pun pergi, dan ketika Logan terjatuh lemas karena lukanya, Kitty langsung mengeluarkan Regen Serum, menyuntikannya ke Logan yang membuat matanya pulih dan bangkit lagi. Logan pun memberitahu Kitty soal bounty yang dipasang padanya dan Lord Ogun terlibat akan itu. Kitty pun dengan senang hati membantu Logan dan mereka pergi menuju Jepang, istirahat sebentar, tapi Kitty tiba-tiba nyosor yang membuat Logan terkejut dan bingung. Ternyata selama ini tubuh Kitty telah dirasuki oleh Lord Ogun. Logan pun langsung menyuruh Ogun melepaskan Kitty, tapi Ogun tentu saja menolak dan pertarungan tidak terhindarkan. Ogun berhasil unggul yang membuat Logan mengenakan pakaian samurai yang dia temukan dan mereka mulai beradu pedang. Tapi saat bertarung, ternyata kesadaran Kitty juga berusaha melawan yang pada akhirnya mengusir Ogun dari tubuhnya. Kitty pun menyuruh Logan mengejar Ogun karena pasti belum jauh, serta memberitahunya ketika Ogun di pikirannya, dia mengetahui klien di balik ini semua, yaitu Abraham Cornelius. Logan pun mulai mengikuti Ogun di tubuh barunya yang berlari ke sebuah gudang yang di dalamnya ada mayat dari Cyber yang dilelehkan untuk diambil adamantiumnya. Dan karena Logan sudah tahu soal Cornelius, Ogun memberitahu kalau Cornelius sedang mencari banyak adamantium seperti kulit Cyber, tapi untuk Logan, dia tidak mengincar adamantiumnya karena Cornelius ingin Logan hidup-hidup. Namun dirinya tidak tahu untuk apa, dan kalau Logan meninggalkannya, dia akan memberitahu di mana lokasinya, dia tidak akan mengejarnya lagi, serta pergi dari tubuh orang ini. Logan pun tidak punya pilihan dan memutuskan pergi ke labs Cornelius. Dia ke sana bermodalkan cakar tiruan, dia mulai menghabisi para penjaga, dan ketika masuk ke dalam labnya, Logan seketika terkejut karena Cornelius melakukan lagi Project Weapon X-nya. Logan pun menghampirinya dengan marah dan Cornelius memberitahu Logan kalau dia ingin menebus kesalahannya dulu. Dia ingin menciptakan lagi pasukan super seperti Logan namun yang bisa dikendalikan. Dia telah mengumpulkan ratusan subjek yang cocok, dia telah meningkatkan tubuh-tubuh mereka, dan langkah terakhir hanyalah menyuntikkan adamantium ke tulangnya. Namun, karena mereka tidak memiliki healing factor seperti Logan dan regen serum buatannya tidak cukup kuat, semua subjeknya akhirnya mati, dan maka dari itu, dirinya sangat menginginkan Logan, dia ingin mereplika healing factornya untuk menyelesaikan misinya. Mendengar itu, Logan mengiris tangannya untuk memperlihatkan healing factornya yang hilang. Melihat itu, Cornelius pun kecewa dan memerintahkan Sharp membunuhnya. Sharp langsung menghajar Logan, dan di saat yang bersamaan, Cornelius memulai injeksi adamantium ke subjeknya, tapi tak lama kemudian, Logan berhasil membuat Sharp menghancurkan kaca pelindung, serta berhasil membunuhnya. Logan pun mengancam Cornelius, tapi Cornelius tidak menghiraukannya dan segera menginjeksikan adamantiumnya sebelum kabur. Melihat itu, Logan pun panik, dia terpaksa mengeluarkan cakarnya untuk menghancurkan tempat adamantiumnya. Adamantiumnya pun tumpah ke Logan, melumuri seluruh tubuhnya, tapi dia malah menggunakan regen serum di dekatnya untuk subjek-subjek uji coba. Setelahnya dia mengejar Cornelius yang terluka karena serpihan kaca, dan melihat Logan, bawahan Cornelius segera kabur, sementara Cornelius mulai histeris, menanyai apa saja yang Logan lakukan selama ini selain membunuh, yang membuat Logan teringat akan masa lalunya.
Tak lama kemudian Cornelius tewas karena lukanya, sementara Logan yang sudah pasrah berlutut melihat sunset sebelum akhirnya tewas dengan adamantium yang mengeras.